Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain handphone yang lagi heboh akhir-akhir ini, yaitu Pocophone X3. Jadi ini adalah seri penerusnya dari handphone Pocophone yang dulu pernah heboh itu di F1 yang merupakan flagship killer. Nah sekarang ini bikin hebohnya karena si X3 ini adalah mid-range killer. Kira-kira sebagus apa? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Ini ada tanda kartu terima kasih. Terus dapat kaki ini, kita lihat isinya apa. Ada zip injector, dapat casing juga sama kertas-kertas manual. Casingnya, lumayan juga nih jelinya, bagus juga, tebal juga. Terus handphonenya sendiri, kita pikirin dulu. Di bawahnya dapat charger USB-C dan juga ini untuk chargernya sendiri 33 watt. Langsung kita nyalain aja. Pertama-tama dari segi desain nih, gue mau ceritain. Kalau pertama kali pakai handphone ini pasti langsung berasa handphonenya tuh agak tebel, berat, bulky gitu. Ini memang beratnya 215 gram, jadi emang ya cukup berat lah kalau buat dipakai satu tangan dengan berlama-lama. Tapi memang dia keunggulannya kan bukan di sebelah sana. Nanti kita bicarain baterainya itu yang super dahsyat. Nah, kalau dibikin dia jadi gede. Nah, jadi belakangnya ini itu dia juga masih menggunakan plastik, tapi udah bertekstur gini, kelihatan nggak? Ini kayak kaca ya, di tulisan logo-logo Poco gitu. Ini jadi fingerprint magnet banget. Juga desain kameranya yang nggak gua banget, gua nggak begitu suka. Terus di bagian pinggirnya juga ini aluminium frame-nya. Terus dia juga terasa solid sih bikinannya. Enak lah pokoknya digenggam, agak melengkung gitu, bulat gitu. Gripnya mantep. Jadi kalau misalnya kalian tambah casing lagi, pasti tambah tebal lagi. Terus kalau di sebelah kanan ini, dia tombol volume rockernya enak juga, clicky, dipencet nggak ada masalah. Terus di bawahnya dia ada fingerprint yang sekaligus jadi tombol power. Ini masih favorit gue sih, menurut gue ini jauh lebih bagus daripada si fingerprint dalam layar. Jadi ini nilai plus. Terus juga kanannya ini ada SIM tray buat ejektornya. Ini gabung ya, dia jadi hybrid, satu nano SIM, satu juga buat SD card ya, sekaligus bisa dual SIM juga berarti kan. Terus di bawahnya juga dia masih ada headphone jack ini, terus ada USB Type-C dan juga speaker. Speakernya stereo, di atas juga ada speaker ya gitu sih Kak. Jadi kalau dari segi desain gue nggak ada masalah sih sebenarnya, buat kecuali orang yang emang kayak gue, nggak, yang pribadi nggak begitu suka handphone gede. Tapi kalau buat kalian yang mungkin cowok lebih gamer nih, modelnya sih cocok lah, keren. Nah selanjutnya ke bagian layarnya. Bagian layarnya ini dia masih pakai IPS LCD display ya, udah 1080p, terus juga ukurannya 6,67 inch. Ini sih sebenarnya keren banget karena udah dukung sama layar 120 Hz. Ini jadi walaupun LCD tapi 120 Hz ini buat ngakalin harga ya, tentu aja nih kan akan harganya kos murah. 120 Hz itu gila banget sih, itu sebenarnya fitur eksklusif ya, kayak di flagship yang baru ada. Tapi ini ditaruh di handphone mid range kayak gini, itu gila banget. Jadi LCD-nya pun yang di sini bukannya LCD jelek, menurut gua malah tajam, udah cukup tajam, malah nggak bisa terlalu bisa bedain lah sama AMOLED. Ini bagus banget tuh warnanya kalau kalian lihat. Ini LCD-nya nggak ada masalah. Yang gua mau masalahin bukan itu, yang gua masalahin itu. Jadi kalau kalian benar-benar perhatiin nih, ini sih gua nggak bisa unnotice ya. Jadi layarnya emang udah kepasang anti gores. Terus kalau kalian lihat ini miring-miring gitu, itu dari punch hole yang jadi apa sih notch-nya itu ada sedikit kayak bleeding gitu loh, jadi kayak hitam-hitamnya kayak keluar bocor gitu. Semoga kelihatan dari gambar itu, gue nggak bisa nggak lihat. Kalau di gambar yang warna putih lebih kelihatan, ini agak ganggu. Sama di bagian bawah, bener-benernya bawah body itu, kalau kalian lihat di bawah sininya itu kayak kalau di miring-miringin, apa kalau kalian lagi lihat gambar yang warna putih itu kelihatan banget bleeding, kayak burem gitu. Jadi nggak solid gambarnya, kayak ngeburem ke hitam, susah jelasinnya sih. Tapi kalian kalau kurang lebih tahu lah dengan yang gue maksud. Jadi layarnya itu gue bukan bilang LCD-nya yang masalah, tapi ada sedikit bleeding kayak gitu. Itu menurut gua mungkin shadowing ya istilah orang, itu rada nggak enak. Sama 120 Hz-nya sebenarnya smooth banget kalau kalian kotak-katik di setting gitu.
Gak ada masalah, semua bagus-bagus aja. Cuma yang agak sedikit gua terganggu itu dia kalau buka Google Fit, dia stutter. Kalian lihat itu bisa lagi naik turun scroll itu stutter. Kayaknya memang dia 120 Hz-nya nggak bisa all the time ya. Kayak dia kayak kadang-kadang tergantung dari aplikasi apa, dia otomatis diturunin nggak 120 Hz, itu jadi ganggu. 120 Hz turun, 120 Hz turun tuh. Jadi kayak mungkin buat ngakalin low consumption energy atau emang chipsetnya kan emang masih mid, jadi ada sedikit ganjelan di situ, itu yang jadi masalah gue sih. Tapi selebihnya oke. Nah, terus ke bagian performance-nya yang merupakan mungkin fitur utama dari handphone ini, atau mungkin alasan kalian lah pasti beli handphone itu pasti gara-gara si chipsetnya. Dia pakai Snapdragon 732G digabung dengan RAM-nya yang 64 GB. RAM-nya 46 GB digabung 64 GB storage sama RAM 8 GB 128 GB buat storage-nya. Itu menurut gua gila banget buat harga kayak gini. Ini harga tuh cuma 3 jutaan dan kalian dapat Snapdragon 732. Kalau yang buat nggak tahu tuh, Snapdragon 730 aja yang itu setaranya ya dengan si Samsung Galaxy S8 kita bilang. Kalau dulu Snapdragon 835, dia 835 dengan 730 kekuatannya udah berimbang, cuma 730 lebih irit baterai. Itu aja harganya kalau ditaruh di Galaxy Samsung A71 itu harga udah 5 sampai 6 juta. Ini ditaruh di si Poco ini harga cuma 3 jutaan, dan ini 732 which is lebih gede lagi, lebih kuat 15% daripada 730G. Jadi harganya gila banget. Ini bener-bener mid-range killer sih bener. Tapi kembali lagi tuh mid-range killer ya, bukan flagship. Karena emang performance-nya terasa ini memang mid-range phone gitu. Walaupun smooth 120 Hz-nya, tapi kayak buka-buka loading aplikasi masih agak terasa nunggu lah. Adalah bedanya, bukan flagship ini. Terus kalau misalnya kalian bisa buka game, itu main kayak game-game berat macam Genshin Impact tuh semua smooth juga nggak ada masalah. PUBG juga bisa buka sampai smoothnya ekstrim, yang buat balance ya, dan juga yang paling rendah itu kebuka sampai smoothness ekstrim. Terus main game ya pokoknya game semua dilibas gak ada masalah, karena ini kan kekuatannya kembali lagi powerfulnya kayak si Galaxy S8, cuma versi baterai lebih irit gitu. Jadi udah flagship berapa tahun lalu tuh, 3 tahun lalu ya. Udah gila sih harga sekarang jadi kayak gini. Terus paling buat nemenin kalian multimedia atau main game, tentu aja kan harus ditemenin sama speaker yang kencang. Ini speakernya juga gila, ini ngagetin gua. Speakernya udah stereo atas bawah, dan suaranya ini kategori 3 juta sih udah bagus banget, bener-bener gila. Ini mungkin handphone 3 juta dengan speaker paling bagus dengan Galaxy S10. Yang berbedanya cuma ukurannya lebih kecil dan juga baterainya lebih kecil. Harganya juga ya udah pasti lebih murah dong. Terus juga dia udah nggak lupa udah dukung NFC. Ingat, NFC itu fitur yang nggak semua handphone mid-range punya NFC loh. Itu harga yang lumayan mahal biasanya baru ada NFC. Ini kembali lagi handphone 3 juta udah ada NFC. Buat ngisi-ngisi e-tol, e-money, berguna tuh. Terus ke bagian kameranya, kalau kalian yang bertanya-tanya, kameranya bentuknya kok begini banget. Ini lensanya sebenarnya 4, tapi seperti mid-range pada umumnya tahun 2020, kombinasinya aneh lah. Cuma 64 megapiksel lensa utama, 13 megapiksel buat ultrawide, terus 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel buat depth camera. Yang kembali lagi 2 itu ke belakang gua rasa nggak ada gunanya sih. Buat hasil fotonya juga bagus, kalau buat kayak sesuai lah dengan harga mid-range, sama-sama aja. Itu buat kategori kalau misalnya kalian di tempat luar atau tempat yang terang, itu gambarnya udah bagus, tajam, nggak ada masalah. Itu udah cukup memuaskan buat handphone mid-range. Terus juga ya oke lah buat warna-warnanya. Cuma kalau bagian kondisi gelap itu rada kurang, selalu struggle di situ. Begitu agak gelap langsung udah agak noise, terus juga udah langsung kurang tajam, detailnya itu berkurang. Tapi tetap aja ada night mode di sini, which is lumayan ngangkat gitu. Yang bikin gua kaget itu justru buat bagian videonya. Stabilizernya agak gila sih ini. Gua sampai shock sih. Stabil banget ini. Gua tes buat lari, lompat gitu. Itu di luar ekspektasi gua. Stabilizernya bagus banget. Jadi kameranya buat record 1080p, 60 fps. Stabilizernya jempolan. Nah, sekarang kita ke bagian baterainya yang bikin handphone ini rada tebel ya, karena baterainya itu emang nggak main-main nih, sampai 5160 mAh, 5000 lebih gitu. Jadi wajar lah, ukuran body handphone ini lumayan gede. Dan jujur gue belum pakai handphone ini sampai lama-lama, karena ini cuma pinjem doang, hands on doang. Jadi review ini paling baru 1 harian doang. Dan gue belum bisa bicara banyak, tapi dari yang gue pakai, ini handphone dari kemarin itu gue tes dari jam 2 siang sampai itu nggak 100%, itu baterainya 60%. Sampai gua malam tidur, sampai hari ini udah setengah hari. Ini gua rekam ini jam 1, kalian lihat. Itu masih berapa nih? Masih 10%, 9%.
Jadi emang handphone ini udah pasti bisa tahan 2 hari. SOT-nya itu di kisaran 8 sampai 9 jam. Terus kalau misalnya kalian sampai lowbat, ini ngecasnya pun udah dukung Mi Turbo ya. Casnya itu 33 watt, jadi kencang banget. Ini walaupun bukan yang terkencang tapi udah oke banget. Setengah jam bisa ngisi 65%-an dan penuh dalam 1 jaman 65 menit gitu sih. Terus buat bagian yang terakhir, bagian softwarenya, emang jujur sih gue kembali lagi bilang MIUI 12 itu bukan favorit gue. Bukannya kenapa, tapi emang gue pribadi nggak suka handphone yang tampilan terlalu banyak bloatware ya. Jadi di MIUI 12 ini walaupun udah improve lebih banyak ya, udah lebih mendekati stok, dan gue suka banget dia udah ada namanya Google Fit, itu jauh sangat berguna dibandingin Shelf gitu. Ini udah, gue suka banget Google Fit kayak gini. Itu yang masih gue berdoa di Samsung semoga diadain nih buru-buru. Itu bener-bener apa ya, experience-nya berasa ya handphone Cina gimana sih, animasinya. Terus juga yang gua nggak suka pasti iklannya itu yang nggak tahan banget. Itu bener-bener nyebelin sih, bloatware juga banyak yang nggak bisa dihapus. Intinya gua kalau buat MIUI tetap gua nggak begitu suka sih. Jadi itu dia tadi guys, Pocophone X3. Jadi bener banget emang handphone ini bisa dibilang sebagai handphone paling best value tahun 2020. Tapi itu kalau kalian ngelihat value sebuah handphone itu dari performance-nya. Karena emang nilai tadi yang gue jelasin di atas itu, karena kalau beli handphone itu kan nggak semuanya cuma mengenai performance. Ada juga kan yang pasti orang pentingin layar, ada yang pentingin ukurannya, bodinya, dimensi, desainnya. Dan juga ada juga yang peduliin sama namanya merek. Kalau misalnya kalian nggak pusing dengan merek ya Poco atau Xiaomi, handphone ini beli aja langsung. Apalagi kalau kalian bisa dapat harga retail, karena emang handphone ini waktu gua dapetin dari temen gua yang beli aja, ini emang udah goib, dan itu harganya aping bisa sampai 300.000. Kalau harga aslinya yang 64 GB-nya itu RAM 6 GB itu 3,2 atau 3,3 gitu. Terus nambah di aping. Kalau yang misalnya yang RAM 8 GB dan H28 GB itu sampai 3,6-an kalau normalnya. Ya, ping lagi 300.000 ya, jadi tambah mahal gitu. Jadi kalau kalian bisa ketemu harganya harga retail, beli aja, nggak usah pakai mikir. Ini handphone gila banget buat value-nya, dan emang bener mid range killer. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Kalau kalian boleh komen di bawah juga kira-kira handphone, kalau kalian pilih handphone tuh yang penting apa? Performance-nya, atau mungkin lebih desainnya, atau apanya tuh? Gitu aja dulu. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.